اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan dan ampunan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk terus meningkatkan kualitas kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang hidupnya bergelimang rizki dan rizkinya rizki yang penuh dengan keberkahan. Pada kesempatan ini Khatib berwasiat untuk kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita buka pintu rizki yang penuh dengan berkah. Karena pintu rizki yang penuh dengan berkah itu sungguh luar biasa. Ini yang pernah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hartanya 1217 kilogram emas. Sekarang sekitar 1,2 triliun lah, kurang lebih ya. Tapi amalnya Rasulullah lebih dari itu, 1251 kilogram emas, lebih sekitar 34 kilogram dibanding dengan hartanya. Tentunya hartanya pun di akhir hayatnya ditermakan lagi untuk kepentingan dakwah Islam. Yang kedua, selain infaknya, dengan rezeki yang dimiliki oleh Nabi Muhammad mewakafkan 15 bidang tanah. Kita bayangkan per bidangnya tidak kurang dari 25 kilogram emas. Ini bisa jadi perumahan nih, per wakaf bidangnya ini. Sungguh luar biasa rizki yang diterima oleh Rasul, melimpah dan rizkinya penuh dengan keberkahan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Di dalam pepatah Arab ada ungkapan al-barakah fi bukuriha. Keberkahan itu ada pada pagi hari. Kalau mau hidupnya berkah, kita itu harus bangun pagi hari. Tadi malam ada share di grup WhatsApp yang menyatakan bahwa kalau mau anaknya sukses, salah satu cara terbaiknya adalah bangunkan ia di pagi hari. Orang Jawa bilang rezekine hilang di patok ayam. Kata orang Jawa begitu. Kalau orang Jawa bilangnya ayam, kalau orang Arab bilangnya berkah. Kenapa begitu? Karena budaya. Kalau Arab memang budaya tempat munculnya Islam. Kalau Jawa ini, kita ini budaya kealamannya sangat luar biasa. Kultur. Jadi rezekinya hilang di patok ayam. Sebetulnya maknanya sama, bahwa rezeki itu ada di pagi hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis
Dikatakan ketika Nabi pulang dari masjid berjamaah sholat subuh, putrinya yang bernama Fatimah masih tertidur. Biasanya sudah bangun, ini masih tidur. Lalu Nabi berkata, "Wahai anakku, bangunlah, saksikanlah rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Karena Allah memberi rizki kepada hambanya antara terbit fajar sampai dengan terbit matahari." Itu. Kalau mau berkah rizkinya, jadi terbit fajar, terbit matahari. Jadi pas sholat subuh itu azan udah bangun, karena rizki di situ. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu apa itu rizki? Rizki itu kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahullahu laka sawa'un kana malbus aw maqbul. Hatta az-zawja rizqun, al-aulad wal banat rizqun, was-sihah was-sam'u wal aqlu rizqun. Rizki adalah setiap apa yang bermanfaat dan dibolehkan oleh Allah. Kalau kita dapat minuman keras dan diharamkan, itu bukan rizki namanya. Gitu. Jadi rizki itu setiap yang bermanfaat dan dibolehkan oleh Allah. Seperti pakaian, makanan, istri adalah rizki, anak-anak, rizki kesehatan, rizki pendengaran, rizki akal yang sehat juga adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rizki itu banyak. Maka ada yang mengatakan rizki tertinggi adalah kesehatan, rizki terendah adalah uang. Katanya begitu. Ada yang lebih moderat lagi bilang apa? Rizki itu bukan hanya uang, tetapi juga ada kesehatan, ada juga suasana yang nyaman, ada juga tetangga yang baik. Itu semua adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rizki itu banyak. Lalu rizki yang berkah itu rizki yang mana? Rizki yang berkah itu, berkah artinya adalah subutul khair al-ilahi fisyai. Rizki yang berkah itu adalah rizki yang menambah kebaikan Tuhan. Jadi rizki yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW rizkinya banyak, dan rizkinya banyak disumbangkan untuk dakwah Islam. Itulah rizki yang berkah. Sehat, kesehatannya digunakan untuk beribadah, untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Itulah termasuk kategori rizki yang berkah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi rizki itu jenisnya minimal ada dua. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ada yang kasat mata dan ada yang tidak kasat mata. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa tenang saja, bahwa kita itu udah ada rizkinya. Dalam ayatnya dikatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi ingat bahwa rizki itu beda-beda. Meskipun tempat kerjanya sama, gajinya sama, golongannya sama, itu rizkinya macam-macam. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Jadi jangan aneh. Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah bisa saja melapangkan rizki kepada seseorang, tidak kepada orang lain, padahal gajinya sama. Jadi rizki bukan hanya sekedar gaji. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Allah menyampaikan lewat hadis Nabi. Jadi jangan terlalu khawatir bahwa sejak kita di kandungan ibu kita, rizki udah ada. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi thumma yursalul malak fa yanfakhu fihi ruh
wa yu'mar bi arba' kalimat bi katfi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'id. Kalau orang kita bilang jodoh, pati, bagjat, cilaka. Cuma kurang satu ya. Jodoh, pati, di sini rizki, amal, gitu ya yang kurang. Jodoh, pati, bagjat, cilaka itu rahasia dan sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaannya, apakah kita itu harus santai? Gak usah bekerja, rezeki pasti ada? Tidak. Allah menyampaikan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Karena kita tidak akan tahu apa yang terjadi besok, maka kita harus berusaha. Maka mencari rezeki itu, meskipun Allah sudah pastikan pasti dapat rezeki, kita wajib berusaha. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah juga dikatakan fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Nah, itu di antara dalil bahwa kita itu tetap wajib berusaha. Gak boleh, wah ini rezeki udah ada, santai aja, gak bisa. Kita harus sekuat tenaga mencari rezeki. Namun demikian Allah juga menyarankan, Allah juga memberikan wanti-wanti dalam mencari rezeki harus dengan cara yang baik. Jangan halal, haram, hakam. Kalau orang sudah bilang begitu. Tapi harus cari rezeki yang terbaik. Kenapa? Karena Allah berfirman, ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talabat. Fit talab fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha. Wahai manusia, dalam mencari rezeki tolong cari rezeki dengan cara yang baik. Kenapa? Karena manusia itu tidak akan pernah mati sebelum rezekinya diberikan semua. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan bahwa dalam mencari rezeki kita harus pilih-pilih. Jangan bilang begini, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kita harus bilang, insya Allah kalau seandainya kita berusaha, semua itu bisa kita dapatkan dengan baik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Selanjutnya adalah sebetulnya apakah mencari rezeki itu hanya dengan menjalani usaha? Tadi dikatakan rezeki itu bukan hanya berbentuk harta, tapi banyak hal kebaikan-kebaikan. Maka Allah menyampaikan pintu rezeki yang berkah itu banyak. Di antaranya adalah sholat tepat waktu. Insya Allah kalau kita sholat tepat waktu, maka rezekinya akan penuh dengan keberkahan. Dan itu bagian dari pintu rezeki. Yang kedua, zikir, istighfar dan bertaubat. Doa kedua orang tua kalau masih ada, cari, telepon, hubungi, bangun pagi, sebagaimana tadi dalam hadis, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersedekah. Sedekah itu tidak harus berupa harta. Membuang duri di jalan juga adalah bagian dari sedekah. Senyum kepada saudaramu juga adalah bagian dari sedekah. Silaturahim, hijrah di jalan Allah, haji dan umrah. Maka jangan aneh kalau orang yang pulang umrah malah tambah kaya. Tapi godaannya pengen nambah umrah. Udah 10 kali umrah pengen nambah lagi. Padahal bagusnya kalau udah 10 kali kasih aja ke tetangga yang belum umrah, gitu ya. Tawakal kepada Allah, ibadah kepada Allah, berkasih sayang kepada yang lemah dan miskin. Ini juga adalah bagian dari pintu daripada rizki yang barokah. Berdagang. Berdagang, bahkan ada hadis yang mengatakan 90% rizki itu adalah dari berdagang. Cuma jangan dipahami berdagang itu adalah dagangan keliling ya. Guru itu hakikatnya dagang juga. Gitu ya. Insinyur ya hakikatnya dagang juga, dagang karyanya. Dan yang terakhir adalah menikah. Menikah juga adalah bagian dari pintu rizki
yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rezeki yang banyak dan juga rezeki itu penuh dengan berkah. Agar rezeki itu penuh dengan berkah, maka jalannya jangan hanya menggunakan jalan-jalan standar. Hanya dengan kerja itu dapat rezeki, enggak. Harus dengan perbanyak mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki bukan semata-mata hanya uang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jadina bimanhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'i sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzihhum ala ahlika alladzi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidolatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu